Intinya, maka ketika seorang mengatakan, ya, abu'u laka bi ni'matika alayya, yaitu aku mengakui semua nikmat dari engkau. Kalau orang mengaku semua nikmat dari Allah, maka dia tidak ujub. Kapan kita ujub? Ketika kita merasa kita berhasil karena kemampuan kita. Saya berhasil, saya cerdas, saya punya pengalaman. Itu namanya ujub. Ujub maknanya adalah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seakan-akan keberhasilan itu karena Allah dan karena kita. Ini namanya ujub. Seorang merasa dia punya andil dalam keberhasilannya. Ketahuilah kita ini sangat lemah. Kalaupun kita berhasil karena kepintaran, yang kasih kepintaran juga siapa? Allah. Jika Allah ingin cabut kepintaran kita, bisa saja. Allah kasih kanker otak jadi bahlul. Ketatap ke tembok jadi lupa. Benar atau tidak? Benar. Yang kasih kita kuat, saya kuat karena begini. Yang bikin kau kuat juga Allah. Kalau Allah mau kasih hilangkan kekuatanmu sangat mudah. Tinggal kirim nyamuk, kemudian cium kamu, kemudian kena malaria, kemudian tewas. Mudah. Gara-gara seekor nyamuk. Kasih corona nggak bisa apa-apa. Sudah pakai masker, ternyata coronanya masuk begini. Mati. Oleh karenanya, manusia lemah. Maka jangan ujub. Dengan mengatakan, abu'u laka bi ni'matika, aku mengakui seluruh nikmat dari engkau. Tidak satu nikmat. Semua nikmat dari engkau. Di antara nikmat adalah yang Rasulullah ingatkanlah nikmat mafasil, yaitu nikmat apa? Sendi-sendi. Yang setiap pagi kalau kita bangun, alhamdulillah, engsel semua oke. Coba kalau antum kena asam urat, Allah sakitnya luar biasa. Allah cabut saja nikmat engsel jadi apa? Asam urat. Encok. Allah pelintiri satu saja urat jadi saraf kejepit. Allah musta'an. Sakitnya luar biasa. Oleh karena kita ini lemah, manusia lemah. Ada kawan saya fitness. Ternyata sudah merasa diri mungkin tidak tahu, tapi kayaknya badannya sudah sehat. Ternyata kasih saraf kejepit. Fitness malah kena saraf kejepit. Maka jangan pernah pede dengan apa yang kita lakukan. Semua keberhasilan yang kita dapat semua dari siapa? Allah. Maka dengan mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya, hilang semua kesombongan kita. Hilang semua ujub kita. Jadi itu saya bilang tadi, kalau ingin diterima taubat kita harus merendah. Jangan sedikit ada kesombongan. Kemudian apa? Abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Semua dosa ya ini karena kekuranganku, karena kelemahan diriku. Aku tidak mampu beribadah dengan yang sungguhnya. Aku tidak mampu melawan nafsuku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas yaitu bisa menundukkan adzalla nafsu, yang menundukkan syahwatnya, menundukkan hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari akhirat. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, yang bodoh, yang pandir, man atba'u nafsahu hawahu, yang buat jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen ini dia ikut, pengen ikut. Nah, kita selalu kalah dengan hawa nafsu. Nah, gini dosa-dosa kita. Wa abu laka bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Sebagian ulama menafsirkan abu laka bi dzambi maksudnya adalah ada dosa yang aku tetap melakukan dan aku tidak bisa melepaskannya, ya Allah. Ibarat seorang memikul sesuatu dia tidak suka tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Ada orang seperti itu. Dia tahu ini dosa, dia tidak suka tapi dia melakukannya lagi. Dia melakukannya lagi. Maka seakan dia berkata, ya Allah, anugerahkanlah taubat kepadaku, ilhamkanlah taubat kepadaku, aku bisa meninggalkan dosaku yang belum bisa aku tinggalkan. Abu'u laka bi ni'matika, abu'u bi dzambi, faghfirli, ampunilah aku. Setelah dia memuji Allah, setelah dia mengaku kekurangannya, baru dia majukan permohonannya. Itu di antara cara berdoa. Faghfirli, sungguhnya ampunilah aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lagi bisa maafkan aku? Kalau semua orang maafkan aku, engkau tidak maafkan aku, percuma. Kalau engkau maafkan aku, semua orang tidak maafkan aku, tidak ada masalah. Sungguhnya penilaian adalah yang jadi patokan adalah penilaian, bukan penilaian manusia. Yang penting mulia adalah mulia di hadapan, bukan mulia di hadapan manusia. Saya sering ingatkan ketika datang orang-orang Badui, datang menemui Nabi. Nabi waktu itu amul wufud, menerima tamu-tamu banyak. Terus Nabi mungkin letih, Nabi capek, Nabi masuk ke rumah. Datang sebagian orang pembesar-pembesar Arab Badui. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, keluar. Kenapa masuk ke rumah? Ketemu kami. Kami ingin muji engkau. Fa inna madhana zain wa dhammana syain. Sungguhnya pujian kami adalah kebaikan dan celaan kami adalah keburukan. Maksudnya keluarlah engkau, kami akan puji engkau. Kalau kami sudah puji engkau, maka kau akan semakin indah di alam semesta. Tapi kalau kami cela engkau, maka kau akan tercela. Maka mereka sombong, mereka ujub. Nabi keluar. Nabi mendengar perkataan tersebut. Nabi berkata, "Zakallah, yang seperti itu yang pujiannya bermanfaat dan celaannya buruk cuma Allah semata."
Adapun kalian memuji muatu puji enggak ada faedahnya. Kalian celah tapi kalau mulia sisi Allah tidak ada faedahnya. Satu dunia puji tapi kita tercela di sisi Allah tidak ada faedahnya. Percuma. Makanya innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali siapa? Allah. Satu manusia semua maafkan aku, kalau Allah tidak maafkan percuma. Kalau Allah maafkan semua orang marah sama aku tidak ada masalah. Yang penting kau yang mengampuni dosa-dosaku. Maka inilah Sayyidul Istighfar, seorang menghayati makna-maknanya. Kita ulang doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Apa maknanya tadi? Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rububiyah, ingat. La ilaha anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Iya benar. La ilaha anta itu uluhiyah. Aku hanya beribadah kepada engkau. Ya, anta la ilaha anta. Bas khalaqtani wa ana abdu. Engkau menciptakan aku dan aku hanyalah sekedar hambamu, tidak bisa apa-apa. Lemah di hadapanmu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu. Aku berusaha menunaikan janjiku tapi aku tidak mampu. Aku senantiasa membenarkan janjimu tapi aku sering melanggar ya. Terus a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari dampak maksiat. Bahwasanya maksiat pasti punya dampak. Tapi aku berlindung ya Allah, jangan sampai kau berikan aku dampak maksiat terkait dengan diriku, terkait dengan tubuhku, terkait dengan istriku, anakku, ekonomiku, jangan ya Allah. Tentang hatiku yang semakin rusak. Ini bahaya karena Ibnu Qayyim menyatakan kebanyakan orang menyangka dampak maksiat pada perkara dunia. Ternyata tidak. Yang paling pertama diserang oleh dampak maksiat adalah hati. Hati yang pertama diserang. Sehingga orang tidak khusyuk, malas ibadah, senang maksiat. Itu akibat maksiat-maksiat sebelumnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi. Aku mengakui nikmat seluruhnya dari engkau dan aku mengakui seluruh dosa-dosaku yang aku lakukan kepadamu. Innahu la yaghfiru faghfirli, ampunilah aku, sungguhnya tidak yang mengampuni dosa kecuali engkau. Demikian wallahu taala alam bisawab.